Shalom, selamat pagi kepada keluarga besar Happy Source Family. Saya berharap dan juga saya percaya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian saat ini masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat yang boleh kita lalui bersama-sama. Karena memang saya percaya bahwa setiap waktu yang kita lalui itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Pagi ini saya mau membagikan renungan yang saya beri judul Jangan Luntur. Kalau dibilang jangan luntur, saya pun kadang suka mikir, kenapa judulnya jangan luntur ya Tuhan. Tapi judul ini ada ketika saya dengan istri berdoa. Saya tanya Tuhan, saya mau bawa sharing, tapi saya nggak tahu sharingnya. Saya mau kasih judulnya apa gitu loh. Selesai kami berdoa, istri saya bilang bahwa Tuhan cuma kasih kata jangan luntur. Wah, saya bingung, apa ya Tuhan, kok jangan luntur. Nah, setiap hari hari-hari saya habiskan di tempat usaha saya di satu ITC. Dan setiap siang saya biasakan untuk membaca firman. Ketika saya membaca satu perikop, di situ menggugah hati saya, dan akhirnya itulah yang membuat saya, oh ternyata ini loh yang boleh dibilang jangan luntur gitu loh. Nah, perikop ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Wow, panjang ya. Tapi saya akan menceritakan ini secara singkat. Jadi Bapak Ibu cukup mendengarkan saja ringkasan dari cerita saya tentang perikop ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin baca, adalah judul perikopnya adalah Perempuan Sunam dengan Anaknya. Nah, jadi singkatnya adalah pada suatu hari Nabi Elisa itu pergi ke Sunam. Nah, di Sunam itu tinggal seorang wanita yang kaya. Nah, Nabi Elisa ini diundanglah sama si wanita Sunam ini. Nah, setiap kali masa diundang makan gitu ya, diundang makan. Nah, satu kali seberapa sering si Nabi Elisa ini pergi dan singgah lewatin daerah Sunam, pasti dia singgah untuk makan di sana. Nah, satu kali si wanita ini bilang sama suaminya, sebenarnya saya tahu loh kalau abdi Allah, orang yang sering singgah makan di tempat kita ini adalah abdi Allah yang kudus. Dia bilang, boleh nggak aku buatin kamar khusus, jadi kamar kecil khusus buat si abdi Allah kalau dia menginap atau bermalam. Dia ketika dia izin, akhirnya dia bangun kamar di atas rumahnya, disiapin satu ranjang, satu meja, satu kursi, satu kandil itu biasa buat minum kalau saya nggak salah. Nah, sampai suatu hari Elisa datang memang untuk bermalam. Nah, ketika dia bermalam, dia ngomong sama si Gehazi bujangnya, coba panggil wanita Sunam itu. Wah, ketika itu dipanggil lah. Terus ketika dipanggil, coba tanya, si Elisa suruh Gehazi tanya, apa kamu nih udah repot-repot buatin kita nih kamar, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk kamu gitu loh, kata Elisa kepada Gehazi. Gehazi sampaikan ke Sunamnya, wanita Sunam itu. Tetapi wanita Sunam itu bilang gini, dia bilang gini, apa ada yang bisa saya bantu, kata Nabi Elisa, yang saya bisa sampaikan ke raja atau ke tentara, dia bilang itu. Kata si Sunam, nggak perlu, aku ini tinggal di tengah kaumku. Artinya adalah kalau dilihat dari perikop atas, dia adalah wanita yang kaya, berarti adalah dia mempunyai status kedudukan yang cukup lumayan. Jadi nggak usah khawatir, dia bilang gitu kan. Nah, ketika itu
Gehazi ngomong sama Elisa, sebenarnya dia tuh nggak punya anak loh. Wah, ketika dia bilang nggak punya anak, si Nabi Elisa bilang panggil lagi. Nah, ketika tuh wanita dipanggil dan dia hanya ada berada di depan pintu, Nabi Elisa bilang gini, tahun depan pada waktu yang sama kamu akan menggendong anak seorang laki-laki. Tetapi bukannya happy, tapi wanita itu malah bilang, eh, janganlah Abdial itu memberikan harapan palsu. Janganlah kau katakan demikian. Ya, istilah kata seperti itulah ya. Karena dia tahu kalau suaminya itu udah tua. Jadi buat dia kayak nggak mungkin gitu. Tapi yang dia dapat adalah ternyata benar, tahun berikutnya di waktu yang sama dia menggendong seorang laki-laki. Nah, bukan di situ intinya. Jadi ketika digendong seorang laki dan akhirnya tumbuhlah anak itu menjadi besar. Pada suatu hari ketika anak itu nyamperin papanya yang lagi ada nyabit gandum, tiba-tiba anaknya bilang, aduh kepalaku. Si ayahnya mungkin anggap enteng, tolong antar ini ke mamanya gitu kan. Pas sampai di mamanya, si mamanya pangku dia. Tapi tiba-tiba ketika dia pangku pas tengah hari, firman Tuhan bilang anak itu matilah, meninggal anak itu. Dan ketika dia tahu anaknya meninggal, dia langsung naikin anaknya itu ke kamar tempat Nabi Elisa tidur dan dikunci. Setelah itu dia turun, dia pergi menghadap suaminya. Dia bilang, izinkanlah aku, suruhlah bujangmu untuk mempelanai keledai untuk aku bisa pergi ke rumah ke tempat abdi Allah itu. Tetapi si suami bingung loh. Dalam kondisi sini si suami mungkin nggak tahu kalau anak itu ternyata udah meninggal gitu. Dia bingung. Kenapa mesti ke abdi Allah, kan bukan hari Sabat, kan bukan bulan baru. Kenapa gitu kan? Tapi akhirnya dia bilang, setelah dipelanai akhirnya dia siap-siap pergi bersama bujangnya. Dia bilang jangan istilahnya jangan pernah berhenti sebelum gue bilang berhenti gitu kan. Sampai satu kali ketika dia mau nyampe Gunung Karmel, Nabi Elisa melihat dari jauh dan dia bilang kepada Gehazi bujangnya, ayo cepat, perempuan Sunam itu datang, cepat hampiri dia, tanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Nah, ketika Gehazi tanya itu dengan imannya hancur, si wanita bilang selamat. Nah, di sini ketika saya membaca ini, ketika si wanita ini bilang selamat, di situ saya benar-benar terdiam. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena sebagai manusia saya pasti mikir, waduh, bisa ya ketika keadaan itu nggak memungkinkan, keadaan itu bukan sesuatu hal yang diharapkan, tetapi wanita ini masih bisa bilang selamat. Wah, tetapi ya judul renungan hari ini saya ambil kata jangan luntur adalah dari arti kata selamat yang diucapkan oleh wanita Sunam ini. Seberapa sering kita sebagai anak-anak Tuhan ketika keadaan itu gak baik, ketika keadaan itu terbalik dari apa yang kita ucapkan, saya berharap kita semua gak luntur iman kita. Karena saya belajar dari wanita Sunam ini ketika dia di posisi yang gak baik, dia di posisi yang lagi sedih, di posisi yang lagi gak tahu harus gimana lagi, dia bisa berkata selamat. Padahal logikanya lagi gak selamat, istilahnya lagi amburadul gitu kan. Nah, mungkin ending dari cerita ini kita tahu ketika itu adalah Elisa langsung suruh ketika dia bilang selamat, pas dia sampai di sini Nabi Elisa ternyata dia nangis sejadi-jadinya, dia sedih. Setelah dia sedih, akhirnya Elisa tahu bahwa Tuhan menyembunyikan sesuatu terhadap anak ini, nggak ngomong sama Elisa. Dan ending ceritanya adalah dengan kata selamat dari seorang ibu, anak ini benar-benar selamat. Ketika itu singkat cerita Nabi Elisa pergi juga ke sana dan dia menelungkupkan
7 kali, setelah itu anak itu bersinnya 7 kali, akhirnya anak itu bisa bangun lagi. Nah, pagi hari ini saya cuma mau bagi adalah gini. Saya berharap kita semua nggak luntur, khususnya iman kita nggak luntur. Karena ketika iman kita luntur, itu sama juga seperti pakaian. Kalau pakaiannya luntur, saya rasa warnanya nggak bagus. Jadi ketika warna nggak bagus, orang ngeliatnya nggak asik, nggak elegan. Nah, sama halnya dengan iman kita. Ketika iman kita mulai luntur, itu tandanya, itu adalah tanda-tanda buat kita. Kita harus berhati-hati. Karena iman yang tidak luntur, jadi intinya adalah kita harus hati-hati. Kalau iman kita luntur, tandanya kita mulai menjauh dari Tuhan, dan itu akan menciptakan satu kematian yang kekal buat kita nantinya. Luntur itu kayak orang tuh udahlah terserah Tuhan lah. Udahlah, pokoknya ya udahlah gitu aja. Jadi karena ya udahlah itu antara percaya atau tidak, itu jadi dia kayak orang tuh kayak hopeless, nggak ada harapan. Nah, pagi hari ini simpelnya saya cuma mau bilang, jangan sampai iman kita luntur. Apapun keadaan kita, kalau saya cerita ini, kalau saya bagi sharing ini, bukan berarti saya baik-baik saja, tapi saya melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan itu luar biasa dalam hidup keluarga kami. Pokoknya luar biasa banget. Banyak hal yang saya gak bisa pikirkan, tapi Tuhan jawab. Oleh sebab itu, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan buat iman kita luntur. Karena kalau udah luntur, susah. Balik lagi itu susah. Semangat ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Aku percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu luar biasa. Dan aku percaya kalau kami hidup semuanya karena-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami gak mau luntur iman kami terhadap Engkau. Karena Engkau juru selamat kami. Kami percaya setiap orang yang mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal yang berat, Tuhan, aku berdoa, Tuhan yang menguatkan mereka, membangkitkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang pagi ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.